Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan takut, jangan ragu, karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian tentang seribu. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih bersemangat dalam menjalankan aktivitas hingga sore hari ini. Senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema, yakni HMI untuk kemaslahatan umat. Nah, seperti apa tema kita pada hari ini akan kita bahas bersama, nanti bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada, kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, sudah ada Maulana Taslam, selaku Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore, Bang. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Oke. Tadi dari kampus atau langsung ke sini atau ada aktivitas lain? Itu tadi dari sekretariat baru ke studio gitu. Oke. Iya. Dari sekretariat langsung ke sini. Iya. Gitu ya? Memang ada agenda tadi, ada kegiatan Memang di sana? ada agenda sedikit tadi untuk mempersiapkan Milad HMI di tanggal 5 Februari. Oke, sebentar lagi Bang Milad nih. Iya. Milad HMI ya. Iya. Oke. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja pada sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, sudah ada Dempo XLR. Oke, selamat sore, ini sudah hadir, langsung kita undang ke studio. Selamat sore, Selamat Bang. sore. Bang. Ya, gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nih, Alhamdulillah. sorry tadi agak terlambat. Oke. Baru saya rapat di kantor. Oke, banyak agenda nih ya. Lagi bahas RT/RW. Oh, lagi bahas RTW. Iya. Oke, ya pemirsa, dulu berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yakni HMI untuk kemaslahatan umat. Nah, sebelum lebih jauh membahas bagaimana sih sebetulnya tujuan HMI ini bagi persoalan umat dan juga bangsa. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu untuk melihat kembali catatan sejarah gitu ya. Apa sebetulnya HMI itu, kemudian untuk apa HMI ini didirikan, dan mengapa HMI tetap dipertahankan keberadaannya hingga hari ini. Akan kita bahas bersama kali ini dalam program acara Berendo. Mungkin walaupun baru datang nih, saya mau tanya Ya, ke Bang Depo siap, dulu. siap. Oke, mungkin boleh diceritakan bagaimana Bang Depo ini sendiri. Mungkin sebagian selaku anggota DPRD Provinsi Bengkulu, bagian dari HMI juga gitu ya. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan gimana sih kalau dari Bang Depo melihat HMI saat ini gitu. Saya ini salah satu alumni HMI yang hari ini didistribusikan Ya. menjadi politisi. Jadi kami di HMI itu ada 2 tahapan, ada namanya kader, itu ketika mahasiswa tadi pengurusan. Oke. Yang kedua adalah alumni. Alumni itu pasca berkampus, pasca ber-HMI. Iya. HMI itu dia maksimal 2 tahun setelah kampus itu masih boleh HMI. Iya. Nah, setelah itu dia menjadi alumni. Nah, saya salah satu alumni yang hari ini berkiprah di politik.
alhamdulillah terpilih jadi anggota DPR Provinsi Bengkulu. HMI ini punya sejarah panjang. Salah satu organisasi yang berdiri pasca Indonesia merdeka. Dengan tujuan didirikannya itu adalah bagaimana pertama adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu pertama tujuannya. Menggerakkan kaula muda terutama mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa adalah kaum intelektual. Dan saat itu mahasiswa adalah memang motor penggerak kemerdekaan. Nah, jadi keindonesiaan mempertahankan kemerdekaan, kemudian keislaman. Nah, ini kan maka namanya HMI gitu kan. Maka ini berkaitan nih, keindonesiaan dan keislamannya itu. Oke, jadi Bang Kenapa dia mahasiswa? Karena memang kita ya memang kaum intelektual itu kan di tempat di kampus. Iya benar. Gitu. Oke, jadi memang masa aktif-aktif kita itu memang selama kita di kampus gitu ya, gimana untuk kegiatan-kegiatan itu sendiri. Nah, oke mungkin saya ingin ke Maulana Taslam juga gini ya. Ini saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu. Oke, luar biasa gitu ya untuk saat ini. Dan mungkin bisa disampaikan sedikit gimana sih untuk HMI Bengkulu sendiri. Mungkin tadi berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bisa dijabarkan sedikit apa sih sebetulnya HMI ini dan untuk apa HMI ini didirikan? Dan hingga saat ini di Bengkulu masih tetap berdiri gitu ya, masih tetap aktif. Ya, mengenai HMI ini tentu yang perlu kita ketahui bersama bahwa HMI sudah ada sejak 5 Februari 1947. Artinya pasca 2 tahun Indonesia merdeka, HMI telah didirikan itu dengan bagaimana kondisi kebangsaan, keumatan dan keislaman pada saat itu. Gitu. Tentunya tujuan awalnya mempertahankan negara Republik Indonesia, mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan mensiarkan agama Islam pada saat itu. Nah, tentu dalam sejarah panjangnya pun HMI yang memang diprakarsai Hayahanda Lapran Pane pada saat itu sebagai salah satu pendiri HMI, tentu memiliki spirit juang yang tinggi bagaimana melihat kondisi mahasiswa dan bangsa pada waktu itu gitu. Tentu kita bisa menilai bagaimana sejarah menceritakan bagaimana kondisi di era 1947 pasca merdeka gitu. Tentu itu yang menjadi tantangan gitu. Itu yang menjadi tantangan hari ini dan komitmen bahwa HMI sampai pada hari ini sudah 76 tahun pada tanggal 5 Februari nanti mampu memberikan kontribusi nyata untuk bagaimana mewarnai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Gitu. Tentu dalam spiritnya pun tidak luput dari bagaimana spirit kemahasiswaan yang memang sampai hari ini memiliki tujuan yang memang jelas untuk bagaimana tetap menjalankan visi besar organisasi ini. Dan komitmen HMI terhadap kontribusi untuk kebangsaan dan kalau di Bengkulu untuk kontribusi di daerah itu saya yakin sudah banyak melahirkan bagaimana gagasan-gagasan yang berangkat dari pemikiran-pemikiran kader yang memang nanti dituangkan dalam setiap pengaplikasiannya di setiap problem yang ingin dipecahkan gitu permasalahannya. Sehingga melalui kaderisasi itu pun HMI pada saat hari ini terus bergerak gitu. Dan untuk eskalasi di Bengkulu seperti kita lihat sudah banyak senior-senior yang memang memiliki kompetensi untuk bergerak di segala sektornya gitu kan. Yang terutama seperti yang sampaikan Bang Dempo, abang saya ini bergerak di bidang politik dan ada yang senior bergerak di ekonomi kan, artinya banyak akademisi gitu yang memang berperan jadi gitu ya untuk berperan betul untuk mewarnai di segala sektor gitu. Namun dalam pergerakannya pun dia tetap mengerucut bagaimana kita merealisasikan insan akademis, insan pengabdi, insan yang memang menjadi warna yang harus dimiliki sebagai seorang kader HMI, dan itulah yang sampai hari ini membawa organisasi ini karena dengan spirit kaderisasi yang memang terus-menerus menciptakan kader-kader yang memang memiliki warna di setiap heranya sehingga pada hari ini HMI tetap
memberikan kontribusi. Saya yakin untuk di Bengkulu pun kita masih memiliki spirit dan bagaimana tentu dalam spiritnya pun mengerucut kepada kondisi kebangsaan dan keumatan pada hari ini yang memang kita lihat di daerah tentu banyak sekali problem-problem yang harus disikapi, mulai dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Oke, artinya memang saat yang ini memang banyak memiliki sekali memang, gitu iya, ya. di Kalau kita daerah. melihat untuk kader ini sendiri memang untuk memberikan warna yang baru tentu saja gitu ya untuk era kita saat ini. Dan memang ini selalu terjadi gitu ya, dan memang terus-menerus untuk kita membangun gitu ya kader-kader baru untuk diciptakan nanti untuk ke depan bisa lebih baik tentunya untuk bisa berperan gitu ya di pemerintahan kita juga. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, ini pembahasan yang cukup menarik berkaitan dengan bagaimana HMI untuk kemaslahatan umat. Nah, tetapi kami akan kembali, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Diskusi untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan takut, jangan ragu, karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Zira seneng kan? Ayah, mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Trapped under the rubble. A city official had earlier said that at least 17 people were killed in Ukraine, while Zaporizhia city remains under Ukrainian control. Some started have died or been wounded as To, co dzisiaj działo się tutaj na jeziorze Kępno, było częścią dużego ćwiczenia, które trwa już od kilku tygodni. Było to praktycznie zwieńczenie całej naszej działalności na poligonie Orzech. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, terima kasih Anda kembali menyaksikan program acara Berendoh. Pada sore hari ini kita masih membahas tema yang sama, HMI untuk kemaslahatan umat. Dan di segmen ini kami ingin mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Kami tunggu partisipasi dari Anda pemirsa. Nah, kalau tadi kita sudah membahas gitu ya, bagaimana sejarah dari HMI ini sendiri gitu ya. Dan bagaimana nanti peran-peran dari kader ini tentunya bisa mewarnai gitu ya, terutama untuk daerah kita Bengkulu.
Nah, kalau dari Bang Dempo sendiri melihat kader-kader yang saat ini memang sudah dibentuk gitu ya, dari mereka menjadi mahasiswa, sudah ada tadi diceritakan gitu ada latihan kadar 1, 2 dan seterusnya. Nah, melihat untuk Bengkulu ini sendiri bagaimana untuk aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan HMI yang memang sudah berjalan ini, Bang? Ya, sebelum situ saya mau sampaikan begini. Di Indonesia ini hampir seluruh komponen itu sudah terdistribusi anak-anak HMI. Bahkan jenderal pun ada anak HMI. Cuman 2 yang belum ada anak HMI-nya. 1 presiden, 2 ketua Partai Komunis. Ini sudah tidak ada tersebar HMI-nya. gitu ya? Iya. Kalau komunis nggak mungkin, karena memang lawan kita tuh komunis lawan kita. Nah, kalau presiden, ya mungkin the next kita akan ada anak HMI kan begitu kan. Yang lainnya sudah ada semua. Anak HMI bahkan jadi jenderal, jadi gubernur, jadi pimpinan MPR, DPR, menteri hampir rata, DPRD hampir rata, bupati, wali kota, gubernur hampir rata. Tapi itu bukan tujuan ya, itu bukan tujuan. Itu adalah aplikasi dari pengabdian. Karena emang kita ada namanya mission HMI. Di mana yang misi kelima itu adalah pengabdian. Pengabdian bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kepastian agar rakyat Indonesia ini adil dan makmur. Nah, artinya bagaimana itu memang menjadi langkah konkret kader-kader HMI itu melangkah. Di kampus, selama dia berorganisasi di HMI itu dipersiapkan. Di kader, di training, dilatih semua kemampuan-kemampuan leadership, manajemen organisasi, bagaimana kita memiliki kemampuan critical thinking, dan lain-lain, tampil di publik, mengasah kepekaan sosial, mengasah bagaimana kita bisa mampu menjadi orang yang unggul. Nah, ini memang dilatih di HMI. Makanya HMI itu adalah sebuah wadah yang memang sebagai lembaga pengkaderan yang fungsinya adalah mengkader, mempersiapkan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, orang-orang hebat yang digunakan nanti untuk menata republik ini. Nah, begitu. Bengkulu misalnya ada Pak Gubernur HMI, Wali Kota Bengkulu HMI, Bupati Bung Satan HMI, saya anggota DPRD HMI kan begitu. Rektor, beberapa rektor di Bengkulu ini juga HMI. Ini bukan dikatakan ini memang ladang HMI, bukan ya. Kebetulan memang HMI sudah banyak hari ini kan, sudah banyak sekali. Karena 47 berdirinya. Melawan penjajahan, kita berperan serta. 65 HMI ini hampir bubar. Ketika itu Partai Komunis Indonesia itu melakukan demonstrasi meminta Bung Karno membubarkan HMI. Nah, ini kan luar biasa. Tapi alhamdulillah HMI bertahan. Karena memang HMI adalah garda terdepan mempertahankan Pancasila. Itu. Ikut membantu dalam kemerdekaan juga. Dan memang HMI yang menginisiasi agar memang tetap utuhnya Pancasila itu. Karena agenda komunis kan mau merubah ideologi negara kita menjadi ideologi komunis. Nah, bahkan hari ini Ketua Umum NU pun adalah anak HMI. Ketua Umum Nahdlatul Ulama itu kiai kita itu adalah kader HMI hari ini. Beberapa mantan ketum Muhammadiyah pun itu pun kader HMI gitu kan. Nah, jadi memang HMI sudah banyak. Tinggal memang ini bagaimana tidak menjadikan HMI Jumawa. Dengan banyaknya alumni sudah ada di ruang-ruang publik. Tapi ini menjadi jembatan terbukanya networking jaringan bagi adik-adik mahasiswa untuk lebih cepat berkiprah, lebih cepat mengasah kemampuannya di kampus hingga nanti ketika pasca kampus mereka siap tampil dan terampil di masyarakat seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat memang saat ini untuk di Indonesia sendiri, artinya sudah tersebar gitu ya kader-kader HMI ini ya, tentunya untuk membangun negara kita. Dan memang kalau kita melihat di Bengkulu pun saat ini memang sudah berkembang. Nah, mungkin saya ingin bertanya juga nih ke Maulana. Kalau Maulana sendiri kan saat ini juga masih sebagai mahasiswa gitu ya, aktif juga untuk berorganisasi gitu ya. Nah, kalau kita melihat saat ini mungkin banyak juga mahasiswa yang justru justru mengesampingkan kegiatan-kegiatan seperti ini dan Maulana justru bisa mengikuti hal-hal seperti itu. Nah, apakah ini menjadi batu loncatan untuk Maulana sendiri atau apa begitu motivasinya gitu ya sehingga bisa bergabung di HMI sendiri? Ya, tentu untuk perihal itu kan berangkat dari bagaimana keinginan ingin belajar di organisasi gitu. Bagaimana di organisasi kita diajarkan untuk bisa memanajemen waktu gitu, memanajemen diri sehingga apa yang memang menjadi tujuan kita itu bisa disinkronkan gitu sehingga ketika kita hari ini memutuskan seperti saya memutuskan untuk bagaimana berorganisasi tentu bahkan banyak pengaturan-pengaturan yang memang harus dipersiapkan gitu dan itu berlatih di
organisasi khususnya di HMI gitu. Saya dapatkan proses itu. Karena di HMI sendiri pun selalu mengedepankan bagaimana kader-kadernya terus berproses dan tidak berorientasi kepada hasil gitu. Ketika memang proses itu sudah matang, maka hasil itu bakal mengikutin gitu. Dan di HMI itu kita diajarkan bagaimana berorganisasi dan berdinamika, belajar public speaking, belajar bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang memang tidak pernah kita dapatkan di bangku-bangku perkuliahan. Gitu. Benar. Nah, sehingga itu semua dilatih bagaimana di organisasi, itu semua dilatih. Bagaimana berjejaring pun itu menjadi connecting di organisasi. Tentu itulah menjadi poin plus gitu. Menjadi poin plus kita ketika hari ini kita berorganisasi di eksternal gitu. Bahkan bukannya di eksternal, di internal pun baik berorganisasi gitu. benar. Jadi HMI merupakan wadah untuk bagaimana mengantarkan mahasiswa dan kader-kader yang memang ingin berproses, belajar berorganisasi, sehingga kalaupun memang sudah waktunya untuk menggapai proses itu, artinya proses yang kita jalankan itu akan mengiringinya gitu. Sehingga tentu di organisasi pun kita dilatih bagaimana meningkatkan critical thinking kita, ya kan? Critical thinking bagaimana untuk terus diasah gitu. Terus diasah, dan bagaimana setelah critical thinking itu muncul ada manajemennya gitu. Manajemen tata kelola organisasi dan manajemen diri yang harus diseimbangkan gitu. Sehingga ada sinkronisasi antara organisasi dan perkuliahan. Nah, tentu di era milenial hari ini menjadi suatu tantangan bagi pemuda dan mahasiswa khususnya untuk bagaimana bisa menyeimbangkan itu gitu. Menyeimbangkan antara visi besar di organisasi dan bagaimana menyeimbangkan waktu-waktu perkuliahan, sehingga keduanya itu selalu memberikan pembelajaran yang memang ada regenerasi setiap tahunnya gitu, di kampus maupun di eksternal kampus gitu. Artinya kalau kita melihat ya untuk saat ini sendiri, mungkin dari Maulana gitu ya, yang aktif berorganisasi. Nah mungkin apa ya, balik lagi ini kembali ke bagaimana niat dan tujuan kita gitu ya untuk mendapatkan manfaat itu gitu ya. Karena untuk sejatinya saat ini kita sebagai, mungkin Maulana sendiri sebagai mahasiswa akan ada feedback ke depan gitu. Dan itu dipikirkan, mungkin ada beberapa juga gitu ya pemuda saat ini atau milenial kita yang memang notabene yang enggan gitu untuk berorganisasi. Nah mungkin kalau kita melihat Maulana sendiri yang sudah bergabung ke HMI, apa sih yang sudah diberikan gitu ya untuk HMI, dan sejauh ini apa yang bisa Maulana dapatkan gitu ya dari manfaat itu? Tentu ketika berbicara proses kan, tentu ada proses yang memang harus digapai mulai dari jenjang training paling bawah gitu. Mulai dari latihan kader 1 kan. Latihan kader 1 yang memang di tiap-tiap kampus di Bengkulu HMI sudah ada pola pentrainingannya gitu. Tentu di situ pun kita dibentuk dan di training, dan pada saat itu pun bagaimana ketika bicara kontribusi yang sudah diberikan, tentu mulai dari tingkatan yang paling bawah gitu, bukan hanya struktural gitu, tapi bagaimana kita sebagai seorang kader memiliki ciri khas tertentu gitu, memiliki ciri khas tertentu, bagaimana kader HMI ini bisa bergerak di setiap lini yang ada di masyarakat, di kampus gitu, sehingga kader-kader HMI ini ketika memang berbicara mahasiswa yang memang berorganisasi eksternal khususnya di HMI, ada suatu pembeda gitu, ada warna yang memang dimiliki seorang kader di HMI, kader HMI. Mungkin ketika dia berbicara gitu kan, dari segi intelektualitasnya dan bagaimana dia menyelesaikan masalah gitu, persoalan yang ada di kampus maupun di luar kampus, sehingga itu menjadi suatu poin plus bagaimana setiap kader itu ketika memang ditanyakan apa yang sudah diberikan, tentu melalui hal-hal yang seperti itu gitu.
tentu untuk menjaga nama baik organisasi aja itu sudah merupakan kontribusi nyata untuk organisasi, dan bagaimana memberikan kontribusi step by step. Oke. Artinya setiap kader ini memang memiliki setiap warnanya masing-masing gitu ya. Ada proses yang memang harus kita akan dilalui. break sejenak. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, kita akan kembali, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Dan pada sore hari ini kami masih mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Oke, kita kembali ke pembicaraan kita sebelumnya, mungkin ke Bang Depo nih Bang. Iya, boleh. Kalau tadi mungkin kita bicara mungkin Maulana bagaimana itu pengkaderan gitu ya, dari pengkaderan tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya gitu ya. Nah tadi juga Bang Depo menyampaikan ini ada pengabdian gitu. Nah pengabdian yang memang dilakukan oleh kader-kader HMI itu sendiri. Kalau kita bicara soal permasalahan, sebetulnya pokok permasalahannya harus diselesaikan oleh HMI ini sendiri sebetulnya seperti apa gitu Bang? Masalah yang mesti diselesaikan oleh HMI itu adalah masalah keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Keislaman, kebangsaan, dan kenegaraan. Jadi masalah-masalah yang memang harus diselesaikan harus gitu ya? Jadi masalah umat, masalah bangsa, ya ini harus tuntas. Apa problemnya semuanya? Semuanya, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik. Jadi begini, saya perlu sampaikan ke publik, terutama adik-adik mahasiswa ya, mungkin yang hari ini yang tidak suka berorganisasi ya. Atau mungkin dia nggak bergabung karena nggak paham, ngapain sih organisasi? Bisa jadi atau mungkin itu. dia pikir, alah kayaknya nih kalau organisasi itu
tamatnya lama gitu kan, susah tamat, nanti PK-nya anjlok dan lain-lain. Oh itu sering begadang, hura-hura. Saya perlu jelaskan. Mau nggak kita nih menjadi orang akademis? Pasti mau dong jawabannya. Benar. Mau nggak kita jadi mahasiswa itu menjadi insan yang punya gagasan, punya ide, pencipta? Mau dong. Mau nggak menjadi insan pengabdi? Iya. Mau dong. Maka jawabannya HMI. Karena di HMI itu dilatih bagaimana menjadi orang cerdas, berpikir kritis, berpikir logis, berpikir holistik, itu dilatih di HMI. Makanya biasanya kalau anak HMI itu kalau ngobrol itu selalu pakai data, argumennya bagus, lancar ngomongnya gitu kan, nggak belepotan, karena emang dilatih. Yang kedua, saya belum pernah menemukan anak HMI itu IPK-nya anjlok. Pasti bagus IPK-nya, karena emang dilatih untuk cerdas. Kalau ada oknum anak HMI yang IPK-nya anjlok itu pasti karena dia tidak ber-HMI dengan benar. Nah gitu. Benar. Kemudian ketika dia terjun ke masyarakat, pas tamat kuliah, dia bergabung kemanapun, ke perbankan, ke perusahaan media misalnya, ke politik, atau ke SN, biasanya anak HMI itu sangat mudah berkarir. Kenapa? Dia dilatih kemudahan bergaul, bagaimana membangun jaringan, networking, membangun hubungan, chemistry itu dilatih, diajarkan. Maka anak HMI itu pasti mudah berkarir. Tidak nyendat gitu kan. Kalau mungkin dia barengan masuk lama kerja, ini 2 tahun baru menjadi pimpinan, dia setengah tahun bisa naik langsung. Nah, memang dilatih, diajarkan begitu. Nah, makanya cuma kan mungkin banyak anak-anak mahasiswa pasca tamat SMA ke kuliah banyak nggak tahu kan, nggak tahu. Mungkin ini juga peran teman-teman yang sekarang masih di pengurusan itu untuk lebih mengkampanyen ya, bahasa modernnya mengkampanyekan agar teman-teman kasih tahu. Kemudian hari ini saya sampaikan bahwa Menteri Agama itu sedang menggaungkan kampanye modernisasi beragama. Saya perlu sampaikan bahwa HMI itu sejak didirikan sudah menggaungkan itu, modernisasi beragama, tidak taklid beragama, tidak menjadi orang taklid gini loh. Taklid itu yakin tanpa dasar. Nah itu taklid namanya kan. Tapi bagaimana kita ini beragama dengan syariat yang benar, dengan nilai tatan yang benar, dan bagaimana membangun hubungan itu memang antar umat, antar agama, antar bangsa itu dengan benar, yang landasannya itu adalah Pancasila dan ketuhanan. Nah itu utuh di HMI itu. Kita ada namanya NDP, nilai dasar perjuangan. Nilai dasar itu perjuangan. Ada 7 bab ya. Ada bab keagamaan, ada bab keadilan, bab sosial, itu diajarkan semacam panduan hidup anak HMI. Cara bertuhan itu bagaimana, cara bersosial bagaimana, cara nanti ketika kamu mengabdi di masyarakat itu bagaimana, itu diajarkan ideologinya utuh. Nah itu dia. Makanya saya berharap betul kampus, dosen-dosen terutama ya, itu membuka ruang untuk anak-anak mahasiswa itu aktif organisasi. Jangan selalu dihabiskan ruang waktunya tuh dengan tugas-tugas kuliah. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Yang kadang-kadang tugas itu nggak juga penting-penting banget. Cuman meresum. Kita kan dia mahasiswa, bukan lagi pelajar. Kalau pelajar SMA oke lah meresum, ini kan. Ini apa sih mahasiswa tuh? Mahanya siswa. Siswa yang luar biasa. Artinya apa? Dia tuh diajarkan kemandirian. Diajarkan critical thinking, berpikir kritis. Diajarkan dia menggunakan logik berpikir. Diajarkan dia mencari tahu keinginan hidupnya seperti apa. Diajarkan dia menemukan mimpinya. Nah, tadi saya bilang, mau nggak anak muda ini menjadi orang akademis? Pasti jawabannya mau dong. Mau nggak menjadi generasi yang punya gagasan, punya ide pencipta? Mau. Itulah misi HMI. Mau menjadi anak muda yang mengabdi? Mau pasti. Tapi mereka nggak pernah tahu di mana belajarnya gitu kan. Nah, ini problemnya. Makanya saya berharap nih teman-teman kampus, terutama dosen muda lah ya, rektor-rektor, birokrasi kampus itu mesti dirubah. Kampus itu lembaga pendidikan, bukan lembaga birokrasi pemerintahan yang sibuk berkutat dengan administratif. Ini sibuk bertanya kapan bayar UKT, udah bayar belum, udah isi berkas ini belum, enggak itu. Tapi kampus itu penempahan diri, pematangan cara berpikir, cara bertindak. Nah itu dia. Kita kan disibukkan itu kan mahasiswa dengan absen pagi, kemudian bagaimana dia berkas ini, berkas itu dan lain-lain, habis waktunya kan. Itu sebetulnya. Padahal kampus tuh punya namanya Tridharma perguruan tinggi. Pendidikan,
apa lagi? Pengajaran Pengajaran dan pengabdian. dan pengabdian. Iya. Pendidikan, pengajaran dan pengabdian. Iya. Ini ruhnya. Di mana pengabdiannya, di mana pendidikannya, di mana pengajarannya kan? Oke. Hanya fokus di itu saja gitu ya. untuk Jadi kita lingkup akan kegiatannya kembali ke gitu. ruang kelas seperti SMA. Oke. Duduk di kelas, dengerin dosen ngomong, ya kan? Mending kalau dosennya ngomongnya jelas, ya kan? Padahal juga gak jelas juga gitu kan. Ah, gitu. Ini sorry teman-teman dosennya, Oke, itu bukan yang menyalahkan menjadi ya. satu permasalahan Tapi ini gitu ya. fenomena. Iya, Yang mesti menjadi- kampus mesti berbenah. Kampus nggak boleh menganggap paling benar. Oke. Kampus nggak boleh menganggap dia paling benar, nggak boleh. Justru ini merusak negara. Hari ini negara ini rusak karena kampus menganggap dirinya paling benar. Begitu. Itu mungkin salah satu mungkin ya bisa bisa kita perbaiki atau Iya. untuk mungkin banyak tadi mahasiswa ataupun pemuda kita nih mungkin belum tahu gitu ya. Salah satu disampaikan Bang Dempo tadi nggak tahu belajarnya di mana gitu, belajarnya di mana gitu. Oke, mungkin Maulana sendiri kalau melihat teman-teman gitu ya yang mungkin tidak aktif berorganisasi gitu, sedangkan mereka masih bisa gitu ya. Nah, untuk kegiatan kampus sendiri ada terkendala atau seperti apa? Ya, tentu kalau dilihat mengenai mahasiswa yang memang di kampus kan, baik itu yang berorganisasi maupun tidak berorganisasi, tentu hari ini saya lihat bagaimana kampus pun harus segera berbenah gitu. Karena dilihat bagaimana mahasiswa hari ini, ya kita selalu disibukkan dengan tugas-tugas perkuliahan yang memang hanya berorientasi kepada nilai gitu. Ya kan? Jadi saya melihat hari ini bahwa standarisasi kecerdasan intelektualitas mahasiswa itu karena dapat nilai A misalkan, dapat IPK yang tinggi, memang itu dibutuhkan gitu. Namun ketika di dalam perjalanannya harus dibarengi dengan aktivitas-aktivitas yang disebut organisasi gitu, untuk mensinkronisasikan antara keterampilan intelektualitas dan keterampilan bagaimana manajerial massa dan berorganisasi itu didapatkan di organisasi tentunya. Tentu saya lihat bagaimana kawan-kawan di kampus hari ini selalu disibukkan dengan aktivitas yang berada dalam kampus gitu ya, perkuliahan. Namun untuk perihal waktu pun kita lihat sangat-sangat dikekang gitu kan. Tentu ini menjadi PR besar gitu. Karena kalau dulu katanya kan kampus menjadi pusat lahirnya peradaban. Berangkat dari bagaimana kampus melahirkan intelektualitas mahasiswa, kan sivitas akademika yang memang memiliki kemampuan yang memang di atas rata-rata. Namun perlu ada evaluasi yang dilakukan oleh kampus. Pihak kampus harus melakukan evaluasi sehingga mahasiswa-mahasiswa itu dia tetap memiliki bergen kan dan memiliki sense of kritis gitu. Sense of kritis dalam melihat persoalan. Artinya tidak hanya intelektualnya saja gitu yang difokuskan gitu ya di kampus jadi ini. bukan hanya tridharma perguruan tinggi, mohon maaf saya katakan bukan hanya ilusinasi gitu. Itu perlu ada aktualisasi yang memang harus didorong gitu. Harus didorong. Saya yakin hari ini para sivitas akademika kampus, birokrasi kampus itu memiliki background yang bermacam-macam gitu, dan tidak sedikit pun yang lahir dari background sebagai aktivis mahasiswa pada eranya gitu. Saya yakin masih ada cara untuk bagaimana bisa menyesuaikan itu sehingga mahasiswa di kampus dia aktif di organisasi juga bisa aktif dan di kampus gitu aktif ya. di kampus, dan dosen-dosen pun mampu memahami kondisi itu gitu. Tentunya memahami dan juga mendukung gitu ya kalau kita melihat sekarang gitu ya untuk birokrasi kampus yang sepertinya lebih ke sana gitu ya, untuk intelektualnya justru mahasiswa juga enggan gitu, dilarang untuk berorganisasi. Ini menjadi hal yang seperti kehilangan gitu ya untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau melihat dari kader-kader yang saat ini sudah terbentuk gitu ya, tapi masih ada informasi yang saya dapat memang ada beberapa terkadang kader-kader ini yang justru tidak melanjutkan gitu, masih banyak yang hilang. Pada saat mungkin di awal-awal banyak kader yang mungkin sudah masuk ke HMI itu sendiri, tetapi ada juga kader-kader yang justru hilang. Nah, ini seperti apa? Apakah ada
upaya gitu atau seperti apa yang dilakukan? Ya, perihal itu kan proses seleksi alam. Kita bukan hanya di HMI gitu, bahkan di tiap-tiap organisasi ketika memang si kader ini dia memiliki niat untuk berorganisasi dengan baik dan benar, dia akan mengikuti itu, proses itu bakal dilaluinya gitu. Namun HMI selalu memberikan bagaimana kader-kader ini berorientasi ke aktivitasnya pada penanaman nilai-nilai yang ada di dalam dirinya gitu. Sehingga ketika dia terjun di tengah-tengah masyarakat, ada ciri khas tertentu gitu. Ada transfer value kader dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu. Namun perihal bicara kader ada yang aktif ataupun enggak, itu kan ada proses seleksi alam. Ada proses bagaimana dia benar-benar serius tidak berorganisasi gitu. Namun HMI tidak bisa memaksakan itu gitu. HMI tidak bisa memaksakan si kadernya harus terus berorganisasi. Mahasiswa ini harus terus kita bina gitu. Namun makanya di HMI itu selalu di tujuan HMI pas sempat terbinanya insan akademis gitu. Kita melalui proses itu, melalui terbinanya insan akademis itu secara nggak langsung kita bukan menuntut kader ini harus seperti ini gitu. Tapi melalui proses diskusi, dialektika dan segala macamnya itu secara otomatis kader ini akan menyadari dia memiliki kemampuan yang baru gitu. Dia memiliki kemampuan untuk bagaimana bisa diaplikasikannya yang sebelumnya belum pernah dimilikinya gitu. Secara tidak sadar dia bisa mendewasakan dirinya dengan proses-proses yang ada di organisasi itu gitu. Artinya setiap kader ini memang kembali ke keseriusan gitu ya. Apabila kadernya memang untuk serius gitu ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, ya akan bertahan. Oke, baik pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dulu di Perendo. Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda, tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih, kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah
kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Zira senang kan? Ayah mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Apa? Kau ngapa ditegak di tengah-tengah? Pacar lah, nak saya pinggir, masuk tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra kos untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebuta? Saya kan nak cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hoi, anakku dah diajak mak aku ngajar nyumbuk. Mana? Kau nyumbuk. Ngapa? Ada apa? Saya kan nak cepet, saya kan undangan. Tidak baca wan, kau tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Bardo, dan kali ini kita sudah memasuki segmen terakhir dari tema kita, yakni membahas HMI untuk kemaslahatan umat. Nah, mungkin ke Bang Dempo bisa disampaikan Bang untuk harapan dari HMI ini sendiri, bagaimana pergerakan di Bengkulu ke depannya seperti apa? Untuk teman-teman kader-kader kita yang masih di kampus hari ini, bagaimana waktu itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan investasi leher ke atas. Semakin cerdas, semakin kreatif, semakin kritis, mengontrol kebijakan pemerintah, kontrol social movement kita mesti dilakukan sebagai agen of change, agen perubahan. Dan jangan lupa bahwa kita ini adalah cadangan the next leader masa depan. Jadi persiapkan diri kita untuk menyambut era masa depan itu. Saya meyakini tiba waktunya nanti Indonesia ini akan menjadi negara emas. Apa yang dikatakan negara emas itu? Negara yang dihargai, dihormati, dan dimuliakan. Apa syaratnya? Syaratnya generasi mudanya mesti unggul. Bagaimana generasi yang unggul? Generasi yang hatinya bersih, otaknya cerdas, fisiknya kuat. Nah, ini yang mesti kita siapkan. Kita melahirkan generasi yang hatinya bersih, otaknya cerdas, dan fisik yang kuat. Oke, tentunya untuk Indonesia emas ya? Iya, karena banyak nggak orang hati bersih? Banyak, tapi nggak cerdas. Banyak nggak orang cerdas, tapi hati nggak bersih? Banyak nggak orang hati bersih atau cerdas, tapi fisiknya lemah? Begadang nggak kuat, bangun kesiangan. Nah, bagaimana dia hatinya bersih, pikirannya cerdas, fisiknya tangguh untuk berjuang, agar kita bisa berjuang untuk mencapai takdir peradaban Indonesia emas. Oke, baik. Mungkin ke Maulana boleh disampaikan sedikit harapannya untuk pergerakan HMI tentunya ya, dan untuk teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa juga saat ini, bagaimana? Ya, untuk HMI di usia yang tidak muda lagi ini, di 76 tahun HMI hari ini berdiri, tentu suatu harapan besar ketika memang nilai-nilai yang telah didapatkan bagaimana
selama berproses dan berkader di Himpunan Mahasiswa Islam, mulai tingkat komisariat sampai cabang, itu menjadi bekal yang memang di masa muda ini yang harus kita pegang gitu. Sehingga saya mengajak kader-kader HMI Bengkulu untuk terus bergerak gitu dan menjalankan visi besar organisasi ini dan tetap berpegang teguh pada komitmen keislaman, kebangsaan, dan keumatan. Tentu sesuai dengan tema kita demi kemaslahatan umat dan bangsa tentunya gitu. Dan tentu saya mengajak kawan-kawan yang di luar HMI gitu. Artinya mahasiswa yang belum berorganisasi. Ketika memang ingin belajar berorganisasi, tentu HMI terbuka lebar untuk kawan-kawan mahasiswa untuk berorganisasi di himpunan ini gitu. Oke, terima kasih. Ya, Jadi terima untuk kasih. saat ini mungkin gitu ya, Ya. untuk HMI sendiri mungkin saat ini juga masih membuka untuk teman-teman gitu yang ingin berorganisasi, ingin belajar, yang belum tahu gitu ya kemana gitu, wadahnya di mana, Ya. sudah ada gitu HMI untuk bisa berproses gitu tentunya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, akhirnya saya Afriko Zuhri pamit undur diri, mewakili rekan kerja bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai kekasih pujaan hatiku, dapatkah kau memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti, bukan sumpah atau janji. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekedar bersama. Jujurlah pada